Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selalu senang kalau ada Mas Revo karena biasanya insight-nya ini luar biasa ya. Ya. Ya tentunya kita pengen dengar langsung dari Anda gitu arah atau ekspektasi pergerakan IHSG di hari Jumat ini. Seperti yang tadi mungkin sudah kita sempat singgung gitu ya Mas. Pasti orang-orang aware gitu ya. Ini adalah hari terakhir sebelum ada rangkaian libur panjang dan kemungkinan sekali di pekan depan hanya akan ada 1 atau 2 hari transaksi saja di perdagangan Bursa Efek Indonesia. Nah kira-kira ada sentimen apa sih yang akan menggerakkan IHSG di hari ini? Oke, jadi baik kalau memang kita perhatikan di perdagangan kemarin itu ada pelemahan yang cukup lumayan ya. Sebenarnya dibilang signifikan juga nggak signifikan itu, tapi memang ada sekitar 0,3% depresiasi dan akhirnya ditutup di 7.232. Kalau kita bicara di sepanjang hari ini, memang kelihatannya saya rasa lebih ke arah eksternal ya. Tapi kalau kita bicara domestik, sebenarnya cenderung masih positif. Kita bicara sebagai contoh kayak laporan keuangan tadi, BCA, kemudian sebelum juga ada BNI. Itu so far full year-nya dan di 2024 itu so far kan angkanya bagus gitu ya, cukup baik dibandingkan full year 2023. Kemudian juga ya data-data kayak tadi ada CASA, NPL dan sebagainya, DPK juga so far juga cukup baik. Ini membuat kelihatannya juga saham perbankan kita kelihatan juga memang ada reboundnya beberapa hari terakhir ini. Satu itu. Kedua, kalau kita bicara dari sisi mungkin kita tarik agak lebih jauh, devisa hasil ekspor contohnya itu kan juga sentimen yang kita perhatikan setelah muncul bahwa memang harus 100% diwajibkan untuk ditahan gitu ya selama 1 tahun, itu memang kita perhatikan rupiah juga cenderung relatif menguat. Yang mana ketika rupiah itu menguat itu biasanya nanti akan ada net foreign inflow dan juga biasanya IHSG juga cenderung mengalami apresiasi. That's why kalau kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir ini IHSG-nya relatif menguat, rupiah juga menguat dan juga net foreign inflow terjadi. Meskipun memang kalau kita perhatikan net foreign inflow yang terjadi ini di pasar saham khususnya, itu sebenarnya angkanya juga belum begitu besar. Kalau kita dibandingkan misalkan 1 atau 2 bulan yang lalu, itu net foreign outflow-nya lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan kira-kira 1 minggu terakhir ini net foreign inflow-nya. Jadi memang belum cukup signifikan. Kemudian selain kalau kita bicara di internal, tadi saya sampaikan itu relatif cukup baik, tapi kalau dari sisi eksternal memang kita lebih berfokus dari sisi Trump-nya itu sendiri ya. Jadi memang saat ini Trump kelihatannya memang cukup melunak. Sebagai contoh dari sisi apa maksud saya kayak tarif impor ini kelihatannya juga memang belum menjadi fokus utamanya di hari pertamanya, karena kan awalnya kita ekspektasinya ini akan menjadi kebijakan yang pertama untuk di push gitu ya untuk kayak China, Meksiko dan juga Kanada, tapi ternyata bukan itu menjadi fokus utamanya Trump untuk saat ini, tapi lebih ke arah, tapi bukan berarti itu jadinya tidak jadi gitu ya tarif impornya, tapi memang mungkin kelihatannya agak ditunda atau agak diundur kurang lebih kayak gitu. Tapi memang kelihatannya Trump saat ini di Davos juga kan disampaikan dia lebih berfokus untuk menurunkan suku bunganya ini. Jadi memang kelihatannya juga ketika memang diturunkan suku bunganya ini akan menjadi hal positif juga bagi pasar keuangan domestik atau pasar keuangan Indonesia itu sendiri. Jadi kelihatannya memang dari sisi eksternal maupun domestik so far untuk IHSG dan juga rupiah kelihatannya masih ada angin segar ya karena masih sentimen masih cukup positif. Oke, baik. Pada hari ini pun KSSK melakukan konferensi pers begitu ya pada siang hari nanti. Ini juga banyak akan membahas terkait kebijakan Trump ke depannya. Sebetulnya Anda melihat dari sisi kebijakan fiskal dan juga moneter kita, apakah pemerintah juga akan melakukan perubahan yang mana juga untuk mengikuti bagaimana kebijakan Trump ke depannya? Ya tentu kita akan harus adapt ya, kita perlu adaptasi dengan kebijakan yang dilakukan oleh negara adidaya, negara terbesar dengan PDB terbesar di dunia. Dia punya kebijakan salah satu yang dari dulu, yang dari kita di tahun sebelumnya di Desember, November, Oktober 2024 itu adalah yang paling utama, salah satunya adalah dari sisi tarif impor itu sendiri. Yang mana ketika tarif impor ini dinaikkan, khususnya yang kalau kita kan kita lebih ke arah yang cukup fokus kita adalah China, karena kita mitra dagang 20-30% kita ke China dan juga China ini juga ke US. Jadi China ke US, kita ke China, kita ke US juga. Jadi itu 3 negara yang saling berhubungan lah kira-kira gitu. Jadi ketika tarif impor barang-barang China khususnya itu dinaikkan, untuk masuk ke US dinaikkan, ini akan jadi bermasalah ke kita juga. Karena ya kita raw material juga masuk ke China, mereka olah dari China ke US itu akan berpengaruh semua. Jadi kelihatannya ketika tarif impor dinaikkan, benar-benar dinaikkan gitu, inflation juga naik, kemudian dia berpotensi suku bunga juga agak cukup sulit untuk diturunkan. Kemudian kita bicara soal sebagai contoh kayak DXY. DXY memang kalau kita bicara di Trump jilid pertama 2017 sampai 2020 itu cenderung relatively nggak se-strong ketika Biden memimpin, ketika Demokrat memimpin. Jadi
memang seharusnya theoretically kalau kita copy paste gitu ya, kita duplikat term jilid pertama dengan term jilid kedua, seharusnya DXY agak cenderung mengalami depresiasi di ya mungkin di semester 2 tahun ini lah kira-kira kayak gitu. Sehingga seharusnya juga rupiah juga cenderung relatif menguat di semester 2. Tapi ternyata kalau kita perhatikan 1-2 bulan bahkan 3 bulan terakhir itu ternyata DXY-nya naiknya kencang sekali. That's why itu yang tadi juga ada kebijakan DHI ini yang tiba-tiba muncul untuk apa? Untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Sehingga suplai dolar AS kita di dalam negeri itu cukup banyak ya, sehingga membuat juga rupiah cenderung lebih stabil. Jadi memang itu sebagai contoh kebijakan-kebijakan dilakukan oleh government dan lain sebagainya supaya pasar keuangan kita baik itu rupiah, ISG dan juga yang lainnya sebenarnya SBN, SRBI itu cenderung tetap menjadi instrumen investasi yang atau aset investasi yang atraktif bagi investor asing. Terakhir sebelum kita menutup dari Markets Now kesempatan kali ini, bagaimana Anda melihat posisi yang ada di ISG di pembukaan perdagangan hari ini? Ya itu memang agak cukup shock juga ya, naiknya cukup signifikan tadi ya. Iya. Tapi kalau kita bicara saat ini sudah agak turun, kenaikannya sudah hanya 0,14%, tadi sempat di bawah 0,1%. Basically memang kenaikannya saya rasa pun kalau lihat secara di YouTube di zona hijau misalkan ya hari ini, saya rasa juga seharusnya tidak cukup signifikan. Meskipun tetap kalau buat saya ini masih cukup panjang kan sampai jam 4 sore nanti. Saya rasa forecast saya masih tetap harusnya masih agak mengalami depresiasi, support di 7180. Tapi saya rasa pergerakannya 7180 sampai 7300 hari ini.